Namo Buddhaya, selamat siang. Saudara pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa kami doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bersama saya Yeti Saman akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Saudara pemirsa yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan juga kita akan menyongsong Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2569 Buddhist Era di tahun 2025. Untuk itu kami memilih tema membangun karakter bangsa dalam pencerahan Waisak dan semangat Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu kami telah mendatangkan seorang narasumber yang mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa TVRI yang berbahagia, yaitu beliau selalu setia menemani Anda di dalam setiap acara Mimbar Agama Buddha di TVRI Jambi. Ibu Dwiyanti Sarjana Agama, Magister Pendidikan yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Ibu Wiwi. Selamat pagi Ibu Wiwi. Selamat pagi Bu Yeti. Apa kabar? Baik, Ibu baik juga ya. Ya. Oke. Pagi ini Bu, kita akan membahas tentang korelasi antara Hari Pendidikan Nasional dengan pendidikan Buddhis. Oke. Nah, itu sekarang bagaimana mengimplementasikan itu Hari Pendidikan Nasional dengan pendidikan Buddhis. Pendidikan secara Buddhis. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya dan selamat siang saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pendidikan dan pendidikan secara Buddhis, mari kita bersama-sama untuk konsentrasi terlebih dahulu, mindfulness sejenak, sekejap, beberapa tarikan nafas. Kita tarik nafas panjang bersama energi positif. Kita masukkan ke seluruh tubuh kita keluarkan bersama energi negatif. Biarkan nafas keluar, nafas masuk dengan alami. Semoga energi positif selalu memberikan kita kebaikan, kebahagiaan, dan berpositif. Dan semoga kebahagiaan ada di seluruh alam semesta. Kita buka mata secara perlahan, kita merasa lega, dan sadu. Agak lega kan? Iya, ini adalah kebiasaan yang dipakai oleh umat Buddha. Gimana kalau kita mengawali sesuatu, kita berusaha konsentrasi kembali ke dalam diri kita. Nah sekarang Bu, kembali ke pendidikan. Hari Pendidikan itu sangat penting bagi kita semua, tidak hanya umat Buddha. Karena bangsa, sebuah bangsa tanpa adanya pendidikan, maka bangsa tersebut akan susah untuk maju. Dan kita sudah diawali oleh para pejuang bangsa. Pejuang bangsa kita ada yang pakai senjata melawan penjajah, ada yang memakai pendidikan untuk mengentaskan ilmu atau pengetahuan pemuda-pemuda bangsa supaya menjadi pemuda yang berharga dan memiliki kemampuan untuk membangun bangsa ini. Ada juga yang berjuang di bidang perempuan, dan kita kebetulan perempuan-perempuan juga kan. Nah, kita juga memang pejuang-pejuang yang memang tidak mengangkat senjata. Kita kembali ke pendidikan di mana Bapak Ki Hajar Dewantara waktu itu memiliki 3 semboyan yang ini nanti akan kita implementasikan. 3 semboyan itu ya. Baik, 3 semboyan itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi andayani. Ini bahasa Jawa, di sini ada ada terjemahannya. Artinya nanti saya akan terjemahkan begini artinya. Ini adalah titik tolak gimana pendidikan akan maju dan memiliki karakter yang baik dan mengaca ke 3 hal tersebut. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di depan, ya kan, itu memberi teladan, memberi contoh yang baik. Siapa sih yang di depan?
Kita kadang-kadang berpikir apakah di depan itu adalah kepala negara? Ya betul, tapi bukan hanya kepala negara. Misalnya pimpinan sebuah perusahaan, pimpinan sebuah departemen, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga itu di depan juga, di depan bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita ngomong di depan memberi contoh, itu bukan hanya pemimpin negara saja, semua yang merasa menjadi leader di sebuah organisasi, waktu organisasi kecil atau besar, dia adalah yang di depan memberikan contoh yang baik. Kalau contohnya tidak baik, nanti yang di belakangnya nanti juga pusing juga. Gimana memilih kalau contohnya tidak baik? Makanya contoh juga harus baik. Baik itu dilihat dari mana? Apa hanya dari pikiran bisa? Tidak. Baik itu tercermin dari pikiran yang jernih. Kayak tadi kalau kita memulai, mari kita bersama-sama tarik nafas, keluar nafas, menenangkan diri. Kalau diri kita sudah tenang, kebaikan kita bisa tercermin dari ucapan kita. Kadang orang berpikir loh, Bu Wiwi itu nggak seberapa, tapi kalau ngomong kok saya suka, ya kan ada yang seperti itu. Kenapa? Cerminan. Ini kata-kata ini yang baik, kata yang baik akan keluar ketika pikiran kita baik. Demikian juga perbuatan kita, nggak usah disuruh. Ketika ada sesuatu yang perlu bantuan, otomatis kita bantu. Jadi respon kita langsung ke mereka. Yang kedua, udah Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarso. Di tengah, mari kita bersama-sama berkarya. Ayo kita berkarya di bidang kita masing-masing. Misalnya saya penyuluh, memberikan penyuluhan keagamaan Buddha supaya umat Buddha mengerti dengan jelas apa yang diprogramkan oleh negara kita, juga sesuai dengan ajaran agama, menyelaraskan program pemerintah ke program agama. Ibu Yeti kan Esa gitu ya, adalah pengacara, memberikan dukungan tentang hukum yang baik sesuai dengan dharma kepada masyarakat umum, tidak Buddhis saja, sesuai dengan agama, juga sesuai dengan tata kepemerintahan, pasal-pasal yang ada di pemerintahan. Kemudian banyak hal, pokoknya semuanya mari kita berkarya. Bukan hanya itu aja loh Bu, saya selalu berpikir tukang sapu sekalipun dia akan berkarya di bidangnya. Kemudian tukang parkir sekalipun dia juga harus berkarya di bidangnya. Kalau dia melakukan kerjaannya dengan baik, pasti orang tidak sungkan-sungkan memberikan uang itu kepada mereka. Itu adalah jasa untuk mereka. Kemudian di belakang, ya kan, Tutwuri Handayani di belakang itu juga memberi dorongan. Ayo kita tiga-tiganya itu saling support, memberikan dorongan. Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka ini akan menjadi hal yang positif dan baik. Kemudian Bu, kalau kita bicara pendidikan, pendidikan tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Saya sudah nyekolahkan anak saya sudah membayar SPP, saya sudah lakukan semuanya, udah semuanya ke Bapak Ibu guru, tidak. Dan selesai. Ada kalanya kalau misalnya ada terjadi sesuatu dengan murid atau si murid itu stuck, orang tua sering menyalahkan pihak sekolah, bahkan gurunya. Betul, padahal ini ayo kita introspeksi kebaikan, membuat ilmu menjadi anak-anak pandai tidak selesai hanya ibu guru di sekolah, karena di sekolah berapa jam, kan ya kalau kita lihat. Nah, dimulai dari mana pendidikan? Dari rumah. Informal, pendidikan informal sangat penting untuk anak-anak kita, karena pendidikan informal itu nanti akan berlanjut di sekolah. Begitu. Ya, pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di acara Mimbar Agama Buddha TVRI Jambi. Oke Bu Wiwi, jadi singkatnya sesuai dengan yang Ibu Wiwi terangkan tadi, Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madya Mangunkarso, Ing Tutwuri Handayani. Jadi setiap orang dari yang senior, yang paling senior sampai ke junior dan yang paling junior sekali, semua bisa berkarya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Betul. Ayo kita lanjutkan Ibu Wiwi tadi. Udah satu ya? Iya. Baik pemirsa, pendidikan
itu dimulai dari rumah atau informal. Orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya memiliki karakter yang baik. Mulai di dalam kandungan sudah diberikan pendidikan. Misalnya apa? Ketenangan batin, pikiran yang bersih. Makanya tadi saya selalu mindfulness. Mindfulness itu harus. Kemudian disetelkan lagu-lagu tentang keagamaan, itu sangat bagus. Kemudian ketika anak-anak sudah lahir dididik dengan baik, itu informal. Kemudian dilanjutkan dengan masa sekolah, masa formal, pendidikan formal di sekolah. Maka guru juga berperan untuk memberi pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Memang pendidikan pada zaman dulu generasi X sama zaman sekarang generasi Alpha berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama, bahwa guru itu adalah memberikan pendidikan kepada murid, dan murid itu mendengarkan apa kata guru sebagai pembelajaran nantinya akan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah begitu, kita jangan lupa keagamaan sangat penting. Seberapa pinternya seorang anak kalau agamanya tidak dididik dengan baik, moralnya, etikanya tidak dididik dengan baik, maka kita tidak menelurkan anak-anak yang benar-benar bermanfaat untuk bangsa ini. Nah, Bu Yeti, yang penting adalah agama harus diutamakan. Agama yang bagaimana? Agama yang penuh kasih, diberikan dengan penuh kasih. Apalagi nih besok ini ya, hari Senin kita sudah merayakan hari Waisak, dan tepat sekali pada hari Waisak ini, pas hari Waisak ini, kita bersama-sama yuk kita bercermin dari pendidikan. Sang Buddha adalah seorang guru. Selalu mengatakan guru Buddha, gimana beliau setelah mencapai penerangan sempurna, dan sebelum mencapai penerangan sempurna begitu banyak semangat yang beliau lakukan walaupun gagal-gagal dalam pertapaannya, tapi akhirnya mencapai penerangan sempurna, dan pencerahan sempurna itu telah dibabarkan Dharma. Dharma itu ajaran, seperti ajaran kalau di sekolah, ajaran kayak matematika, mata pendidikan lah ya, semua yang di sekolah. Kalau di dalam agama Buddha, Dharma Sang Buddha itu adalah ajaran. Kita harus belajar apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan Sang Buddha memberikan cara. Yang pertama adalah belajar ilmunya yang disebut sebagai pariyati ya. Pariyati Dhamma itu adalah belajar ilmu yang diajarkan Sang Buddha. Gimana mau praktek kalau ilmunya tidak tahu? Saya mau praktek meditasi, Bu, tapi saya nggak tahu ilmunya, ya nggak bisa. Apa dulu yang dilakukan? Makanya harus belajar dulu ilmu meditasi, ilmu apa saja. Kemudian baru dipraktekkan. Sekarang kita mulai, kalau Sang Buddha mulainya dari yang gampang, Bu. Semuanya dimulai dari yang gampang. Apa yang gampang diajarkan oleh Sang Buddha yang pertama? Sebenarnya mulainya dari gini, pokok inti ajaran Sang Buddha itu adalah jangan berbuat jahat. Berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Cuma itu ajaran semuanya Buddha. Sekarang itu kita mulai intisarinya, Bu. Nah, sekarang kita mulainya dari mana? Yang gampang, yang terlihat, yang kalau dilakukan itu mudah. Apa? Berdana, memberi. Kan di Dhammapada ada itu. Hendaknya kita berbicara benar, hendaknya kita tidak marah, hendaknya kita memberi walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 3 cara ini, orang dapat pergi ke hadapan para dewa. Bahasa umumnya adalah di alam surga. Nah, memberi itu poin penting. Kenapa? Karena memberi adalah kelihatan. Barang kelihatan itu sangat mudah untuk dilakukan. Memberilah walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Siapa saja. Pemberian itu yang penting apa? Ikhlas. Ikhlas sebelum memberi, saat memberi, setelah memberi. Ini pemberian ya, Bu ya. Yang kedua apa? Moralitas harus dijaga. Ini penting sekali di dalam agama Buddha. Ini penjagaannya dengan cara apa? Menghindari. Tapi nggak cukup dong menghindari aja. Kita juga harus melakukan sesuatu. Apa? Misalnya gini, saya mulainya sekarang bukan dari Pancasilanya, Bu. Bukan dari moralitasnya. Saya akan mulai dari Pancadhamma misalnya ya. Saya selalu memiliki metta, cinta kasih kepada semua makhluk. Kalau ada binatang misalnya yang sedang menderita, kita tolong. Teman kita menderita, kita tolong. Kemudian ada orang miskin misalnya, ada memang butuh diberi dan kita bijak memberinya, kita tolong. Dengan cinta yang sudah tumbuh dari hati kita, otomatis mau membunuh itu sangat susah.
Iya. Keinginan untuk membunuh itu tidak ada, kayaknya di sini itu kayak nggak enak sekali ya. Kayaknya ada beban sekali. Karena apa? Memulai dari cinta kasih itu. Demikian juga dengan sila kedua, Bu. Kita mulai dengan memiliki mata pencaharian yang benar. Saya tidak pernah menggarisbawahi bahwa mata pencaharian yang benar itu harus pengusaha, pegawai negeri, apalagi apa yang SH, Ibu, apa namanya, pengacara, bukan seperti itu. Saya selalu berpikir, walaupun dia hanya tukang sapu, kalau dilakukan dengan benar, dengan baik, orang lihat ketulusan dia, orang dengan senang hati akan memberikan uangnya untuk dia. Ini cerminan. Jadi kunci dari itu harus ikhlas ya, Bu, ya? Ikhlas, kejujuran. Setelah dilakukan dengan itu, orang kan tukang sapunya udah capek nih, kita yang pekerja udah capek, mana mungkin berpikir mau mencuri. Otomatis sila kedua sudah kita hindari. Demikian juga sila ketiga, kita mulailah dari puas dengan suami sendiri atau istri sendiri. Walaupun dia kelihatannya tua, dulu waktu mudanya juga cantik, cakep gitu kan. Kalau kita mau yang cantik-cantik terus, nggak ada habisnya. Makin lama makin cantik, apalagi ini generasi alfa, makin bagus lagi. Nah, kemudian terus-menerus kalau itu kita lakukan, maka ini akan menjadi penghindaran dan perbuatan baik. Itu pun dari sila ketiga. Oke ya. Oke, saudara pemirsa yang berbahagia, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di acara Mimbar Agama Buddha. Tadi telah diuraikan oleh Bu Wiwi tentang Pancadama, dan sekarang Bu Wiwi kita masuk ke sila ketiga. Ya, ketiga sedikit saya sudah sampaikan ya tadi ya, bahwa kita harus memiliki rasa puas terhadap apa yang dimiliki. Kalau kita punya rasa puas, pasti tidak akan pernah melanggar sila ketiga, atau apa itu sila ketiga? Melakukan perbuatan tidak berasusila, iya, tidak melakukan perbuatan asusila. Dan kalau yang keempat, kita harus memiliki kejujuran. Kalau saya jujur sama Bu Yeti, jujur sama semua orang, saya tidak akan pernah berpikir atau berkata yang berbohong dan seterusnya. Berbohong, apa namanya, memfitnah, bergosip, omong kosong, itu tidak akan pernah saya lakukan. Dan yang kelima, asalkan kita perhatian, penuh perhatian, kewaspadaan terhadap apapun yang kita lakukan, otomatis kita tidak mau lagi untuk minum minuman keras, memabukkan, makan-makan yang membuat kita terlena oleh hal-hal yang zat adiktif tadi, yang merugikan diri sendiri, karena semuanya itu kembali pada diri sendiri. Kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang akan memetiknya. Itu bukan saja merugikan diri sendiri, Bu, tapi orang lain juga yang orang di sekitar dia. Bahkan sekarang Indonesia misalnya ya, kalau Indonesia banyak narkoba misalnya, akan rugi juga kan. Semua akan rugi. Nah, kalau sudah kita rajin memberi sesuatu atau berdana, memiliki sila yang baik, kalau udah itu kita pasti meditasinya tenang, kayak tadi di awal meditasi tenang. Kalau kita ini lakukan atau kita pikirkan bersama, kita ini sudah melakukan ajaran Sang Buddha tentang bau saca. Banyak pengetahuan gitu ya, Bu ya. Sudah pengetahuannya banyak. Ayo kita lakukan, apalagi generasi muda Buddhis sekarang, generasi alpha, pinter-pinter pakai gadget, tetapi kita tidak boleh terlena di gadget kita. Tetap pemikiran kita juga harus luas, gimana kita memberikan diri kita ke hal-hal yang positif. Nah, setelah ini kita lakukan, kita punya sapa gitu ya, Bu ya. Ya, apa itu? Mempraktekkan semua yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita praktekkan meditasi, kita praktekkan semua yang tadi kita praktekkan, cinta kasih itu kita praktekkan kepada semua orang. Jangan selalu genggam. Ayo kita buka sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah praktekkan, kalau Sang Buddha mengajarkan harus ada goalnya apa? Kita mencapai kesucian seperti apa yang dicapai oleh seorang Buddha. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita ini berada di hari pendidikan dan juga berada di hari Waisak. Sama-sama kita introspeksi diri, sama-sama kita berikan pendidikan yang baik kepada umat kita, sehingga umat kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama, untuk bangsa kita. Ya, Ibu, itu ada lagi bagaimana kita memaknai
Hardiknas itu dalam momen Waisak? Adakah keselarasan yang bisa dijadikan pedoman untuk umat Buddha? Iya, pedomannya begini. Ini kita Waisak terus Hardiknas. Ketika Waisak kita bersama-sama kembali merenungkan Waisak itu bahwa Sang Buddha, Guru Agung kita itu untuk mendapatkan pencapaian, pencerahan, penerangan sempurna itu tidak serta-merta. Harus ada pelajaran kehidupan dari pertapaan yang berulang. Ini yang harus kita petik sehingga kalau di dalam dunia pendidikan ini akan menjadikan pendidikan yang dari pelajaran teori, praktek dan akhirnya kita menjadi orang-orang di masyarakat yang memiliki daya guna, daya juang yang tinggi. Ya, baik pemirsa sekalian, itulah yang dijelaskan oleh Ibu Wiwi, yaitu di mana kita harus menjalani pariyati, yaitu belajar banyak tentang ilmu pengetahuan yang di dalam agama Buddha disebut bahusaca, berpengetahuan luas. Kemudian kita laksanakan dengan terampil, dengan penuh integritas, dengan ikhlas kita laksanakan, kemudian akan mewujudkan suatu moralitas dalam diri kita, menjadi orang yang selalu bertingkah laku, bersikap yang baik. Nah, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Tentang korelasi Hardiknas dengan pendidikan dalam Buddhis dalam membangun karakter bangsa. Khususnya umat Buddha ya Bu ya. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwi itu bisa menambah wawasan, pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi kita. Akhir kata, sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.